Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat bercakap dengan mudah hanya menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam bahasa Inggris, untuk membuat sebuah kalimat sederhana cukup hanya dengan satu subjek dan satu predikat. Misalnya, I work, saya bekerja. Kata I adalah subjek, sementara kata work adalah predikat. Namun, dalam bahasa Inggris, bila kita berbicara mengenai predikat, maka seringkali lebih kompleks karena dapat mencakup beragam elemen di dalamnya. Misalnya pada kalimat, She has been studying for 3 hours. Dia telah belajar selama 3 jam. Pada kalimat ini, she adalah subjek dan has been studying for 3 hours adalah predikat, di mana predikat ini terdiri dari kata kerja bantu has been, kata kerja utama studying, dan kata keterangan for 3 hours. Untuk menghindari kerumitan semacam ini, saya akan berikan 5 formula paling sederhana namun paling sering digunakan dalam membuat sebuah kalimat. Sebelum teman-teman mempelajari 5 formula yang akan saya berikan, perlu dicatat bahwa subjek yang akan digunakan pada kelima formula ini adalah I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia untuk kata ganti benda. Mari kita lihat kelima formula ini satu demi satu. Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Mari kita mulai. Formula pertama, subjek ditambah dengan verb atau kata kerja. Contoh kalimatnya, I sit, saya duduk. Kata I adalah subjek, sementara kata sit adalah verb pertama atau bentuk present. Contoh kalimat kedua, we arrive, kami tiba. Kata we adalah subjek, sementara kata arrive adalah verb bentuk pertama atau bentuk present. Kalau teman-teman ingin mengubah kalimatnya dalam bentuk lampau, maka kata kerjanya tinggal diubah menjadi verb kedua atau bentuk past. Sehingga kalimat I sit menjadi I sat, sementara kalimat we arrive menjadi we arrived, ditambah dengan ed atau ed. Sementara kalau teman-teman ingin mengubah kalimatnya menjadi bentuk yang akan datang atau future, maka sebelum kata kerja tinggal ditambahkan saja dengan will. Sehingga kalimatnya I sit menjadi I will sit, saya akan duduk. Sementara kalimat we arrive menjadi we will arrive, kami akan tiba. Jadi kalau teman-teman ingin bercakap atau ingin mengutarakan sesuatu dengan bahasa Inggris menggunakan formula 1 ini, maka langkah pertama, tentukan subjek apa yang akan digunakan. Apakah I, you, they, we, she, he, atau it. Langkah kedua, tentukan kata kerja atau verb yang akan dipakai. Langkah ketiga, gabungkan langkah pertama dan langkah kedua. Sementara untuk langkah keempat adalah
ubah kalimat pada langkah ketiga menjadi kalimat past atau future. Contohnya, langkah pertama kita tentukan dulu subjek, yakni they, mereka. Langkah kedua, kita tentukan verb. Dalam hal ini adalah see, melihat. Langkah ketiga, gabungkan langkah pertama dan langkah kedua. They see, mereka melihat. Langkah keempat, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat past. They saw, mereka telah melihat. Dan kalimat future, they will see, mereka akan melihat. Contoh lainnya, langkah pertama kita tentukan subjek, she, dia perempuan. Langkah kedua kita tentukan verb, dalam hal ini adalah work, bekerja. Langkah ketiga kita gabungkan langkah pertama dan langkah kedua. She works, dia bekerja. Langkah keempat, kita ubah kalimat ini menjadi kalimat past. She worked, dia telah bekerja. Atau kalimat future, she will work, dia akan bekerja. Agar menjadi mahir, silakan teman-teman terapkan untuk subjek dan kata kerja yang lain. Dan gunakan keempat langkah tersebut untuk membuat kalimatnya. Bila masih belum jelas, teman-teman bisa menanyakannya pada kolom komentar. Sekarang kita masuk ke formula yang kedua. Formula kedua, subjek ditambah dengan verb dan ditambah dengan adverb atau kata keterangan. Sebagai catatan, kata keterangan atau adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja atau verb. Contoh kalimat pertama, I drive safely. Saya menyetir dengan aman. Kata I adalah subjek, kata drive adalah verb one atau bentuk present, dan kata safely adalah kata adverb atau kata keterangan. Contoh kalimat kedua, he studies hard. Dia belajar dengan giat. Kata he adalah subjek, kata studies adalah verb one atau bentuk present, sementara kata hard adalah adverb atau kata keterangan. Jadi, pada formula kedua ini, teman-teman dapat mengikuti 5 langkah dalam membuat serta mengubah kalimatnya. Langkah pertama, tentukan subjek. Langkah kedua, tentukan verb pertama atau bentuk present. Langkah ketiga, tentukan adverb atau kata keterangan. Sementara langkah keempat adalah gabungkan langkah pertama, kedua, dan ketiga. Dan langkah terakhir, langkah kelima adalah ubah kalimat menjadi kalimat lampau atau past atau kalimat yang akan datang atau future. Contoh kalimatnya, langkah pertama, kita tentukan subjek, it, dia. Langkah kedua, kita tentukan verb pertama atau bentuk present, grow, tumbuh. Langkah ketiga, kita tentukan adverb atau kata keterangan, rapidly, dengan cepat. Langkah keempat, kita gabungkan langkah pertama, kedua, dan ketiga. It grows rapidly. Dia tumbuh dengan cepat. Sebagai catatan, bahwa grow berubah menjadi grows dikarenakan subjeknya adalah benda atau orang ketiga tunggal. Hal ini sudah kita bahas secara detail pada video-video sebelumnya. Sementara langkah kelima atau langkah terakhir kita ubah menjadi kalimat past, it grew rapidly. Dia telah tumbuh dengan cepat. Sementara kalimat future, it will grow rapidly. Dia akan tumbuh dengan cepat. Agar menjadi mahir, silakan teman-teman terapkan untuk subjek, kata kerja, dan adverb yang lain.
Dan gunakan kelima langkah tadi untuk membuat kalimatnya. Bila masih belum jelas, teman-teman bisa menanyakannya pada kolom komentar. Sekarang, kita masuk ke formula yang ketiga. Formula ketiga, subjek ditambah dengan verb ditambah dengan objek yang berbentuk noun atau kata benda. Contoh kalimat pertama, you write a letter. Kamu menulis sepucuk surat. Kata you adalah subjek, sementara kata write adalah verb one atau bentuk present. Kemudian kata a letter adalah objek yang berbentuk noun atau kata benda. Contoh kalimat kedua, we watch a movie. Kami menonton film. Kata we adalah subjek, kata watch adalah verb one atau bentuk present, sementara kata a movie adalah objek yang berbentuk noun atau kata benda. Jadi, pada formula ketiga ini, teman-teman dapat mengikuti 5 langkah. Langkah pertama, tentukan subjek. Langkah kedua, tentukan verb one atau bentuk present. Langkah ketiga, tentukan objek berupa kata benda. Langkah keempat, gabungkan langkah 1, 2, dan 3. Dan langkah yang terakhir atau langkah kelima, ubah kalimatnya menjadi past dan future. Contohnya, langkah pertama kita tentukan subjek they, mereka. Langkah kedua kita tentukan verb one, build, membangun. Langkah ketiga kita tentukan objek noun, yakni a house, sebuah rumah. Langkah keempat, kita gabungkan kata-kata pada langkah pertama, kedua, dan ketiga. They build a house. Mereka membangun sebuah rumah. Langkah kelima, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat past. They built a house. Mereka telah membangun sebuah rumah. Kalimat future, they will build a house. Mereka akan membangun sebuah rumah. Agar menjadi mahir, silakan teman-teman terapkan untuk subjek, kata kerja, dan objek kata benda yang lain. Dan gunakan kelima langkah tadi untuk membuat kalimatnya. Bila masih belum jelas, teman-teman bisa menanyakan pada kolom komentar. Sekarang kita masuk ke formula yang keempat. Formula keempat, subjek ditambah dengan to be, ditambah dengan adjective atau kata sifat. Perlu dicatat bahwa to be yang digunakan pada formula ini adalah am, is, atau are, yakni bentuk present yang disesuaikan dengan subjeknya. Bila ingin membuat kalimat past maupun future, tentu bentuk to be-nya pun akan berubah. Contoh kalimat pertama, it is clean. Dia bersih. Kata it adalah subjek, kata is adalah to be, dan kata clean adalah adjective atau kata sifat. Contoh kalimat kedua, he is diligent. Dia rajin. Kata he adalah subjek, kata is adalah to be, sementara kata diligent adalah kata adjective atau kata sifat. Jadi, pada formula keempat ini, teman-teman bisa mengikuti 5 langkah. Langkah pertama, tentukan subjek. Langkah kedua, tentukan to be. Langkah ketiga, tentukan adjective atau kata sifat. Langkah keempat, gabungkan langkah pertama, kedua, dan ketiga. Sementara langkah kelima, ubah kalimat ke dalam bentuk lampau atau past, atau bentuk yang akan datang atau disebut dengan future. Contoh,
Langkah pertama, kita tentukan subjek you, kamu. Langkah kedua, to be, are. Langkah ketiga, kita tentukan adjective, smart, cerdas. Langkah keempat, kita gabungkan langkah pertama, kedua, dan ketiga, sehingga menjadi you are smart, kamu cerdas. Langkah kelima, kita ubah kalimatnya menjadi bentuk past, you were smart, kamu sudah cerdas, atau kamu telah cerdas. Kemudian kalimat future, you will be smart, kamu akan cerdas. Agar menjadi mahir, silahkan teman-teman terapkan untuk subjek, to be, dan adjektif yang lain, dan gunakan kelima langkah tadi untuk membuat kalimatnya. Bila masih belum jelas, teman-teman bisa menanyakan pada kolom komentar. Sekarang, kita masuk ke formula terakhir, formula kelima. Formula kelima, subjek ditambah dengan verb, ditambah dengan adjective, dan ditambah dengan noun. Contoh kalimat pertama, I have a beautiful house. Saya mempunyai sebuah rumah yang indah. Kata I adalah subjek, kata have adalah verb, kata beautiful adalah adjective, dan kata house adalah noun. Contoh kalimat kedua, they see a tall building. Mereka melihat sebuah gedung yang tinggi. Kata they adalah subjek, kata see adalah verb one atau bentuk present, kata tall adalah adjective, dan kata building adalah noun. Untuk membuat dan mengubah kalimat pada formula kelima ini, ikutilah 6 langkah berikut. Langkah pertama, tentukan subjek. Langkah kedua, tentukan verb atau kata kerja. Langkah ketiga, tentukan adjektif atau kata sifat. Langkah keempat, tentukan noun atau kata benda. Langkah kelima, gabungkan langkah pertama sampai langkah keempat. Dan langkah yang terakhir, langkah keenam, ubahlah kalimatnya menjadi bentuk lampau atau past dan bentuk akan datang atau future. Contohnya, langkah pertama kita tentukan subjek, we, kami. Langkah kedua, verb one, need, butuh. Langkah ketiga kita tentukan adjective atau kata sifat, new, baru. Langkah keempat kita tentukan noun atau kata benda, plan, rencana. Langkah kelima kita gabungkan langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat menjadi we need a new plan. Kami butuh sebuah rencana yang baru. Langkah keenam, kita ubah kalimat menjadi bentuk past, we needed a new plan. Kami telah butuh sebuah rencana baru. Dan kalimat future, we will need a new plan. Kami akan butuh sebuah rencana baru. Sekali lagi, agar menjadi mahir, silakan teman-teman terapkan untuk subjek, verb, adjektif, dan noun yang lain. Dan gunakan ke-6 langkah tadi untuk membuat kalimatnya. Bila masih belum jelas, teman-teman bisa menanyakannya pada kolom komentar. Demikianlah kelima formula bahasa Inggris yang dapat teman-teman pergunakan secara cepat untuk keperluan percakapan sehari-hari.